Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi evaporasi dengan judul Analisis Proses Evaporasi pada Gula Pasir untuk memenuhi tugas pengganti UAS pada mata kuliah Satuan Operasi Industri Pangan. Selanjutnya ada anggota kelompok. Di sini saya sendiri, Bayi Alita Askarani, dan rekan saya Octavia Herlita Ramadhani. Untuk isi presentasi kami, yang pertama ada latar belakang, tujuan dan rumusan masalah, tinjauan pustaka, metode, data dan pembahasan, kesimpulan. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana gula pasir adalah salah satu komoditas yang permintaannya terus meningkat. Tentunya, konsumen mengharapkan gula pasir dengan kualitas yang konsisten dan tinggi, sehingga untuk mencapai kualitas yang diinginkan, diperlukan proses produksi yang tepat dan efisien. Teknik yang digunakan yaitu evaporasi yang dapat mengakibatkan perubahan-perubahan menentukan yang memang diharapkan seperti pembentukan pelapor yang khas, peningkatan kadar padatan, dan lain sebagainya. Evaporasi atau penguapan adalah suatu operasi di mana suatu fluida berubah dari keadaan cair menjadi keadaan uap. Penguapan dapat dipakai untuk tujuan pemisahan pelarut solvent dari larutan yang lebih pekat. Selanjutnya, ada tujuannya. Yang pertama, memahami prinsip kerja evaporasi dengan mengamati perubahan yang terjadi seperti suhu dan total padatan. Yang kedua adalah menerapkan prinsip kerja evaporasi pada gula pasir. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama, apa itu evaporasi? Bagaimana prinsip kerja pada evaporasi? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi? Apa hubungan antara suhu dengan evaporasi? Dan bagaimana pengaruh suhu terhadap gula pasir? Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana proses operasi skala besar di dalam industri pangan melibatkan banyak prosedur. Salah satunya yaitu penguapan atau evaporasi. Penguapan atau evaporasi adalah suatu bentuk proses yang menggunakan panas untuk menurunkan kandungan air dari bahan pangan yang berbentuk cairan. Proses ini dilakukan dengan menguapkan sebagian air sehingga dapat diperoleh suatu bentuk yang kental disebut dengan konsentrat. Penguapan dalam penerapannya di bidang industri sering digunakan untuk memisahkan zat terlarut dari suatu larutan. Proses penguapan dapat dibantu dengan salah satu jenis alat yang bernama evapator. Evapator memiliki dua prinsip dasar, yaitu menukarkan panas dan untuk memisahkan uap air yang terlarut dalam cairan. Selanjutnya, proses evaporasi pada gula pasir dapat dilakukan dengan menggunakan metode simulasi numerik atau metode titrasi. Metode simulasi numerik adalah metode yang menggunakan komputer untuk menyelesaikan persamaan matematika yang menggambarkan proses evaporasi. Metode titrasi adalah metode yang menggunakan larutan baku untuk mengukur konsentrasi zat tertentu dalam larutan. Pemahaman yang lebih baik terhadap karakteristik gula pasir dan perubahan fisiknya selama proses menjadi landasan untuk memperbaiki proses produk analisis. Proses evaporasi pada gula pasir dapat memberikan informasi yang berguna untuk memahami sifat fisik dan kimia gula pasir, serta untuk meningkatkan kualitas dan efisien proses pembuatan gula pasir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode yang kami gunakan pada praktikum. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu gelas ukur atau glass beaker, kompor listrik, refraktometer, spatula atau pengaduk stopwatch, termometer, air, dan gula pasir. Langkah kerjanya yaitu yang pertama disiapkan 100 gram gula dan dilarutkan dalam 250 ml air. Lalu dinyalakan terlebih dahulu kompor listrik, lalu diletakkan gelas ukur di atas kompor listrik dan dituangkan larutan gula ke dalamnya. Selanjutnya diukur suhu dan total padatan mula-mula sebelum dipanaskan di atas kompor listrik. Lalu diamati perubahan suhu dan total padatan terlarut setiap 5 menit dan catat hasil pengukurannya. Selanjutnya merupakan perhitungan dari analisis gula pasir.
Dengan data yang kami peroleh yaitu dengan massa yang masuk sebanyak 350 gram, total padatan yang masuk sebesar 31,4% dan total padatan yang keluar yaitu 41,0%. Lalu yang ditanyakan yaitu massa yang keluar dan massa uap air. Untuk mencari massa yang keluar, digunakan rumus massa yang masuk dikali total padatan yang masuk sama dengan massa uap air ditambah total padatan yang keluar dan dilakukan perhitungan sehingga didapatkan hasil massa yang keluar yaitu sebesar 268,04 gram. Selanjutnya perhitungan massa uap air yang didapatkan dengan rumus massa yang masuk sama dengan massa uap air dikali massa yang keluar hingga didapatkan hasil sebesar 81,96 gram. Berikut merupakan data yang kami gunakan untuk perhitungan sebelumnya dan akan selanjutnya dibahas pada pembahasan. Selama proses penguapan, larutan harus diberikan panas untuk menyediakan tenaga yang diperlukan. Panas juga dapat diberikan secara tidak langsung dengan menghantarkannya melewati suatu media penahan yang sesuai, sehingga nantinya cairan volatil tersebut akan berubah menjadi uap. Dan uap inilah yang nantinya harus dipisahkan. Proses evaporasi terdiri atas dua proses yang terjadi, yaitu proses perpindahan massa dan perpindahan panas. Suhu mempengaruhi evaporasi dengan prinsip bahwa semakin suhu meningkat, maka akan semakin cepat larutan mendapat energi kinetik dan berubah menjadi gas. Ini mengakibatkan peningkatan laju evaporasi karena pada suhu yang lebih tinggi, lebih banyak larutan yang dapat mencapai energi yang diperlukan untuk penguapan. Sebaliknya, pada suhu yang lebih rendah, laju penguapan akan melambat karena larutan memiliki energi kinetik yang lebih rendah, sehingga lebih sedikit yang bisa berubah menjadi uap atau gas. Lalu selanjutnya berdasarkan hasil praktikum diketahui pada sampel gula didapatkan hasil pengamatan dengan semakin lama waktu pemanasan larutan, suhu secara otomatis juga akan semakin tinggi. Serta ini berpengaruh dengan hasil total padatan terlarutnya yang semakin tinggi. Ini dibuktikan dengan pengujian waktu 0 menit yang awalnya bersuhu 22 derajat Celcius dengan total padatan terlarut 31,4%, semakin meningkat pada waktu 60 menit menjadi bersuhu 86,5% dan total padatan terlarut 41,0%. Sampel tersebut diamati selama 60 menit, kemudian setiap 5 menit sekali diukur suhunya menggunakan termometer. Pengukuran total padatan terlarut akan diukur dengan menggunakan refraktometer. Apabila nilai perubahan suhu telah diketahui, hasil akhir bahan yang keluar atau massa out sebanyak 268,04 gram dan jumlah air yang diuapkan mencapai 81,96 gram untuk sampel gula pasir. Lalu kesimpulan yang bisa didapatkan dari hasil praktikum kali ini yaitu yang pertama, proses evaporasi beroperasi dengan mengamati perubahan dalam suhu yang memungkinkan untuk melihat bagaimana suhu panas berperan dalam mendorong penguapan dan konsentrasi padatan terlarut, sehingga memungkinkan untuk perubahan kandungan larutan seiring berjalannya waktu. Yang kedua yaitu suhu air yang tinggi akan lebih cepat melarutkan zat terlarut dibandingkan dengan pelarut yang suhunya lebih rendah. Kondisi air dengan suhu yang lebih tinggi ternyata memiliki lebih banyak molekul yang bergerak yang mengakibatkan terjadinya lebih banyak tabrakan antara molekul air dan gula pasir. Saat molekul air bergerak lebih cepat, maka ikatan antar molekul lebih mudah berikatan dan dipecah. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.